Setelah sempat menjalani sesi latihan ringan di kawasan Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, kini timnas Indonesia sudah terbang ke Jeddah, Arab Saudi untuk pertandingan pertama round 3 melawan Arab Saudi. Sedangkan pemain abroad timnas yang bermain di Eropa maupun Asia tampaknya sudah mulai menyusul, seperti Ivan Yenal, Maarten Paes, Kelvin Verdonk hingga Jay Itzas. Sementara itu, banyaknya pemain timnas yang berkarir di Eropa nggak ada salahnya jika pelatih Arab Saudi Roberto Mancini mewaspadai kejutan-kejutan yang bakal diberikan oleh pasukan Garuda Merah Putih. Round 3 kualifikasi Piala Dunia tinggal menghitung hari saja, dan kini para punggawa Garuda sudah mulai terbang ke Jeddah, Arab Saudi, untuk melakoni laga perdana melawan tuan rumah Arab pada 5 September mendatang. Meski bermain tandang dan tak akan diperkuat sejumlah pilar pentingnya, seperti Justin Hubner, Jordi Amat, dan Maarten Paes yang belum terdaftar, namun Sinteyong yakin kalau skuad Garuda bisa memberikan kejutan anak asuh Roberto Mancini di match perdana. Bahkan mantan pelatih timnas Italia itu mulai memantau tipis-tipis para pemain Indonesia yang berkarir di Eropa. Dan saat melihat para pemain Indonesia tampil menonjol serta menjadi salah satu andalan di timnya, membuat Mancini mulai mewaspadai kekuatan timnas Indonesia. Mancini waspada kalau nantinya para punggawa Indonesia bisa berlari selama 90 menit di lapangan. Karena seperti yang pernah dirinya lihat sebelumnya di Piala Asia U23 beberapa waktu yang lalu, dirinya sempat dibuat kagum dengan perjuangan para punggawa timnas muda di atas lapangan. Dan seperti kita ketahui, di laga melawan Arab Saudi sendiri, hampir 80% pemain adalah yang berjuang di Piala Asia U23 kemarin. Dan tak ada salahnya jika Roberto Mancini sekali lagi mewaspadai kejutan-kejutan tak terduga dari timnas Indonesia. Arab sedang ada masalah internal. Arab Saudi seperti yang kita tahu juga sedang ada masalah internal, di mana itu melibatkan Roberto Mancini dengan beberapa pemain senior timnas Arab. Bahkan bek andalan mereka, Ali Al-Bulahi, menyebut Mancini sebagai sosok yang arogan, di mana itu tercermin nyata ketika pelatih asal Italia itu meninggalkan tim di saat adu penalti melawan Korea Selatan di 16 besar Piala Asia kemarin. Ditambah keputusan Mancini mencoret 3 pemain senior seperti Salman Al-Faraj dari Al-Hilal dan Sultan Al-Ghanam serta Nawaf Al-Akidi dari Al-Nassr. Ya, perang dingin yang belum sepenuhnya reda itulah yang menjadi salah satu kesempatan yang bisa dimanfaatkan Indonesia untuk setidaknya mencuri 1 poin di Jeddah. Apalagi setelah Arab secara resmi telah membuka kesempatan bagi supporter Indonesia untuk datang dan menjual tiket murah. Pastilah itu menjadi poin dilematis tersendiri. Sebab sebelumnya muncul narasi yang mengatakan kalau Mancini menentang segala siasat aneh yang akan dilakukan pihak federasi ketika melawan Indonesia. Dan itu semakin menambah panas situasi. Bahkan Mancini yakin kalau pertemuan kedua di Jakarta nantilah yang dirasakan jauh lebih sulit. Karena selain harus main tandang, tim Arab kemungkinan akan main melawan Indonesia dengan skuad yang jauh berbeda. Indonesia punya fullback dan back kelas dunia. Jelang lawan Arab Saudi, para punggawa timnas Indonesia yang berkarir di Eropa, macam Jay Itzas dan Kelvin Verdonk, tampaknya mulai mendapatkan sorotan. Bagaimana tidak, dirinya berhasil mendapatkan kepercayaan dari sang pelatih di timnya masing-masing. Jay Itzas menjadi salah satu pilar penting Venezia dengan membawa promosi di Serie A. Masih menjadi salah satu andalan penting, bahkan dalam 2 match terakhir.
Jay Itzes selalu ditunjuk sebagai starting line up untuk menjaga lini pertahanan Venezia. Meski baru meraih 1 poin saja musim ini, namun dari segi penampilan individu, Jay Itzes tampil mengesankan. Dia tenang dan juga cerdas dalam membaca pergerakan lawan. Sedangkan di posisi fullback, timnas Indonesia memiliki Kelvin Verdonk. Verdonk sendiri menjadi salah satu andalan timnya untuk mengarungi Eredivisie musim ini. Bahkan terbaru, Verdonk berhasil membawa timnya meraih kemenangan dengan skor 2-0 dan dirinya tampil mengesankan dengan menampilkan kualitas fullback kelas dunia. Dan tak heran jika Verdonk ini dijuluki sebagai Jordi Albanya Liga Belanda. Jepang peringatkan Arab Saudi. Di sisi lain, pelatih Jepang, Hajime Moriyasu menegaskan kalau timnya akan melakukan yang terbaik dan tidak meremehkan tim lain. Di mana Moriyasu secara tersirat mengatakan kalau Australia terlalu pengecut, terutama soal respon ketika akan melawan Indonesia. Menurutnya, setiap tim di grup C ini punya sisi kuat dan kelemahan masing-masing, tinggal gimana caranya menyusun taktik dan memilih pemain sebijak mungkin. Selain itu, Moriyasu juga menyindir tim-tim lain yang sebegitunya ingin melakukan segala cara untuk menang. Baginya, kerja keras dan tekad yang kuat adalah kunci. Dan ia percaya kalau timnya pasti bisa mengatasi setiap tekanan yang ada. Karena Moriyasu pun sadar kalau timnya adalah yang paling diunggulkan. Jadi, ia tak mau besar kepala sehingga terkesan meremehkan siapapun, termasuk Indonesia, yang bahkan secara ranking bak bumi dan langit. Seperti yang diperkirakan, ini grup yang sulit. Babak final kualifikasi Piala Dunia adalah perjalanan yang sulit, dan kali ini kami akan menghadapi pertarungan yang lebih berat. Namun kami ingin menghadapinya dengan tekad dan keberanian, bukan dengan cara-cara pengecut. Pertarungan di Asia tidak akan mudah, tetapi bersama para pemain dan staf, kami akan memanfaatkan pengalaman kami dan apa yang telah kami bangun sebagai tim untuk berjuang hingga akhir. Kami mengincar kemenangan di setiap pertandingan. Saya meminta seluruh fans untuk bersama dengan kami dalam pertempuran ini. Ucap pelatih 55 tahun itu dilansir dari Soccer King. Sekali lagi, meski berat namun kami yakin dengan kekuatan timnas Indonesia saat ini, mereka bisa mengejutkan timnas Arab Saudi di kandang sendiri. Apalagi mereka akan mendapatkan dukungan penuh dari fans Indonesia yang sudah membeli tiket jauh-jauh hari. Bahkan ribuan fans timnas akan memerahkan laga versus Arab Saudi. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.